Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benda Praditya, NIM 210866145. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas makalah dari pembelajaran motorik dengan dosen pembimbing Dr. Emral MPD dengan judul materi pengertian belajar gerak dan motorik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran motorik pada kali ini. Shalawat barakah dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada kepribadian Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah mengantarkan kita dari zaman yang tidak berilmu menjadi zaman yang sangat berilmu seperti yang kita rasakan pada kali ini. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul pengertian belajar gerak dan motorik. Yang pertama, latar belakang. Pengertian belajar gerak dan motorik tentunya sangat kita pahami, sangat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan melakukan gerakan, akan melakukan peristiwa laten, dan akan melakukan pembelajaran. Dari segala aktivitas yang dilakukan oleh seluruh manusia atau yang dilakukan oleh kita, tentunya ada gerakan-gerakan dan pemikiran motorik dan pembelajaran. Di saat kita akan melakukan sesuatu, tentunya kita terlebih dahulu memikirkan atau mengikuti peristiwa laten atau peristiwa motorik yang akan mengarahkan kita, yang akan melakukan kita untuk melakukan suatu proses kegiatan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan yang masalah pertama yaitu pengertian belajar gerak dan motorik. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya belajar gerak dan motorik. Yang ketiga yaitu contoh dari belajar gerak dan motorik. Yang ketiga, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui apa itu belajar. Tujuan yang kedua mengetahui apa itu gerak. Tujuan ketiga mengetahui apa itu motorik. Dan tujuan yang keempat mengetahui tujuan dan contoh dari pembelajaran gerak, belajar, dan motorik. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan pola tingkah laku yang ada pada diri kita, yaitu perubahan tentang cara berpikir kita, perubahan dari yang tidak bisa menjadi bisa, perubahan yang belum pandai menjadi pandai, dan segala perubahan tingkah laku dari yang baik, maksudnya dari yang kurang baik menjadi lebih baik karena dengan adanya proses pembelajaran. Pengertian belajar menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh suatu pengalaman. Menurut Oxendin tahun 1968, ia menggambarkan proses belajar sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi pengetahuan. Yang kedua, penyempurnaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pemecahan suatu masalah. Yang keempat, yaitu adaptasi terhadap situasi yang berubah. Faktor utama dalam mengajar. Kita sebagai guru tentunya kita akan mengajarkan hal baik kepada muridnya. Tentunya kita tidak akan mengajarkan hal buruk kepada muridnya. Yaitu kita sebagai guru akan memberikan kemudahan kepada yang belajar untuk dapat memahami segala ilmu dan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita ajarkan. Yang kedua yaitu pengertian gerak. Gerak yang dimaksud yaitu suatu proses perpindahan benda dari tempat awal menjadi tempat akhir. Tentunya suatu proses gerakan akan terjadi dengan adanya kekuatan. Benda akan berpindah dari posisi awal menjadi posisi akhir, dari yang dekat menjadi jauh, tentunya dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mendorong, memindahkan atau menendang atau segala hal yang kita lakukan pada proses benda itu. Menurut Weineck tahun 1986, tujuan utama belajar gerak yaitu penerimaan segala informasi yang relevan
tentang gerakan yang dipelajari, kemudian mengolah dan menyusun informasi untuk memungkinkan suatu realisasi secara optimal. Contohnya, gerak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari tentunya banyak. Segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dengan gerakan. Contohnya, kita akan memindahkan suatu lemari ke tempat yang lain. Dengan adanya gerakan, dengan adanya kekuatan, maka lemari tersebut akan berpindah dari posisi awal menjadi posisi akhir. Tentunya, dengan tidak adanya gerakan, hanya kita lihat, hanya kita bermenung, lemari itu tidak akan berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Tentunya pembelajaran dalam gerakan tersebut dengan adanya kekuatan, dengan adanya pola pikir kita untuk memindahkan suatu benda ke tempat yang lain, maka proses tersebut akan bisa memindahkan posisi awal benda menjadi posisi akhir benda. Yang ketiga yaitu pengertian motorik. Motorik adalah peristiwa laten atau tidak dapat diamati dengan mata yang meliputi seluruh proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara anatomis, fisiologis maupun psikis yang menyebabkan terjadinya gerak. Sebagai contoh, dengan kita akan terkena bola. Di saat bola melayang ke arah kita akan memikirkan, oh iya bola itu akan terkena saya. Jadi otak kita akan berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan sehingga badan saya tidak akan terkena bola itu. Dari proses-proses tersebut, maka akan terjadi proses peristiwa laten yang diberikan oleh tubuh kita dengan adanya pemikiran oleh otak. Otak akan berpikir dan tubuh akan merespon sehingga bola tersebut bisa kita hindari dengan tubuh kita. Dengan proses tersebut, maka kita akan berpikir, kita akan mengarah ke kiri atau ke kanan sehingga kita dapat menghindar dari bola tersebut. Peristiwa-peristiwa laten meliputi yang pertama, penerimaan informasi oleh alat indera. Yang kedua, yaitu proses berpikir, misalnya pengolahan data dan fakta menjadi seperangkat informasi, pilihan alternatif, respon, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, peristiwa emosional yang berkaitan dengan dorongan dan keinginan untuk berbuat. Yang keempat, peristiwa anatomis dan pengendalian influx juga keterkaitan dengan gerakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran belajar, gerak, dan motorik adalah suatu proses gerakan terjadi karena adanya dengan proses motorik atau peristiwa laten. Dengan adanya dengan adanya proses peristiwa laten, maka tubuh kita akan merespon gerakan sehingga kita akan melakukan suatu kegiatan dengan gerakan. Dalam gerakan, suatu gerakan akan memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Dalam gerakan pula, kita dapat belajar suatu proses ilmiah, suatu proses peristiwa laten sehingga otak kita bisa berpikir, otak kita bisa mencerna apa yang harus kita lakukan agar terjadi gerakan supaya bisa memindahkan satu benda ke benda yang lain. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari makalah saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan, mohon ditambahkan. Saya Bintang Pradria mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.